Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini gua dikirimin komponen sama AMD, teman-teman ya. Ada motherboard dari Aorus nih ya, X870E. Terus ada prosesor Ryzen 7 9700X ya, sama VGA RX 7600 XT ya. Hari ini kita akan testing ya, kecil-kecilan, sama kita akan rakit juga. Biasanya kan gue selalu pakai bench stable ya kalau dikirimin sama AMD kayak gini, kalau dipinjemin kayak gini. Tapi gue coba nyari casing, ternyata gue masih ada casing ini teman-teman ya. Ini gue lupa nama seriesnya, Aerocool Mirage kalau nggak salah ya. Dan ini casing udah lama kagak gue pakai teman-teman ya. Seingat gue casing ini tuh udah kejual, tapi ternyata masih ada guys ya. Jadi casing ini terakhir dipakai buat konten modif Halloween waktu itu, kalau teman-teman nonton tuh pas masih zaman rumah di sana deh, belum pindah ke sini seingat gue. Dan sekarang kita akan rakit lagi pakai casing ini ya. Dan gue juga sekalian ngasih tahu ke teman-teman kalau gue itu kalau barang-barang yang pernah gue review, biasanya gue akan langsung masukin dus lagi teman-teman, dan gue jual di Tokped gue gitu. Gue jual harganya lebih murah. Kayak casing ini juga gue jual di Tokped gue. Kalau misalkan teman-teman minat, nanti linknya udah gue drop di deskripsi ya. Terus untuk skema rakitnya, untuk Ryzen 9700X kan gue udah pernah rakit ya beberapa kali teman-teman ya. Tapi itu pakai water cooling terus. Gue mau coba pakai cooler tower guys. Jadi anggaplah kalian beli 97X tapi dana cooler kalian terbatas gitu ya. Kalian beli cooler tower dulu yang harganya 300-400 ribu untuk sementara. Terus nanti suatu saat ganti water cooling, masih mumpuni nggak ya pakai cooler tower? Karena gue juga penasaran guys, kayak Ryzen 9000 gini dikasih cooler tower bakalan aman atau enggak suhunya. Terus nanti disandingin sama 7600 XT masih enak gak ya untuk main game? Harusnya sih masih enak teman-teman ya. Tapi nggak usah lama-lama, langsung kita masuk aja ke proses perakitannya ya. Oke guys, ini motherboardnya nih teman-teman ya. Cuman memang yang datang ke gua pengait untuk AMD-nya udah kagak ada guys ya. Jadi cuman batang ini aja. Oke, ini 97X-nya teman-teman ya. Oke. Jadi rakitan ini tuh kasarnya yang penting aku punya X870, terus punya apa namanya? Punya 9700X. Itu ini prosesornya bleberan pasta banget guys. Oke, sama ini pinnya kalau teman-teman lihat kayak udah ada beberapa yang bengkok-bengkok ya. Aduh, bisa nyala kagak ya ini ya? Kita jajal aja teman-teman ya. Jadi ini tuh ibarat aku mau rakitan, yang penting motherboard aku bekal. Prosesor aku bekal ya, coolernya nanti aja nyusul bulan depan atau 2 bulan lagi gitu. Sekarang pakai yang 300 ribuan aja. BTW ini untuk SSD Gen 5 dia udah bisa ya, cuman gua dapatnya ini SSD Gen 4 teman-teman ya. Bahkan tadinya gua nggak mikir bakal ada SSD-nya di motherboard ini teman-teman ya. Biasanya gue pakai SSD punya gue tuh sebenarnya penasaran pengen nyoba SSD Gen 5 gitu. Bakal sepanas apa, soalnya ini heatsinknya aja kalian lihat guys, gede gaban guys gitu ya. Kita pasang lagi aja nih ya. Oke, nah udah nih ya. Untuk RAM-nya DDR5 ya, kita pasang. Satu lagi, ini 2x16 ya, 2x16 6000 speednya. Udah cukup oke juga nih untuk DDR5 ya. Sip. Nah, terus coolernya guys ya. Gue sini pakai cooler tower. Pakai yang harganya ini berapa ya? 300 atau 400 gitu. Cukup lah ya.
kalau misalkan rakitan kayak gini tapi coolernya pakai 100.000 agak kelewatan sih menurut gue. Jadi pakai yang sekian ratus dulu aja deh ya. Oke. Gue rada lupa nih masangnya nih. Harusnya pasang cooler dulu ya baru RAM-nya ya. AM5. Mana nih iniannya? Oke, kita geser. AMD. Masih belum dipakai guys. Ininya masih belum pernah ini. Ini juga guys kayak cooler kayak gua gini tuh. Biasanya habis konten gini gue jual di Tokped gue jual lebih murah aja pokoknya ya. Karena segmen ini tuh emang buat gua belajar aja gitu, dan kita buat sama-sama belajar juga. Kayak misalkan, aduh boleh nggak ya kalau rakit 97X pakai cooler tower? Boleh sih boleh ya, cuman panas gak ya? Kayak gitu guys. Ini harus dilepas, terus ganti ke ini. Oke. Terus ini kalau agak miring-miring juga nggak masalah teman-teman ya. Terus ininya yang sikut. Mana nih? Yang sikutnya ngadep kemana nih? Ke sini. Terus ininya pakai baut yang mana? Yang panjang ya? Oke, pakai yang ini. Mana obeng gua guys? Si obeng. Oke, satu lagi. Jadi biar nggak di band stable mulu guys, biar gak bosan. Lu mah bang, gara-gara dipinjemin di band stable mulu, dirakit kenapa? Iya, aku rakit, tenang guys. Ini aku rakit kok. Kita pasang. Terus kalian, gue ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian nih, kayak bang ini kan kalau beli cooler tuh udah dapet apa namanya, udah dapet pasta gitu ya. Gue pakai pasta lain boleh nggak? Boleh. Terus juga bang ini fan-nya yang bawaannya gue nggak suka bang, gue mau ganti pakai fan yang lain, boleh nggak ya? Boleh gitu guys ya. Jadi fleksibel teman-teman ya. Oke, nah ini muat ya. Ini pastanya belum dipasang nih. Ini gue pakai pastanya dari Thermal Red aja nih. Tuh ya, kita campur-campurin. Boleh nggak bang? Boleh. Tapi kan coolernya ID cooling bang, pastanya Thermal Red. Boleh. Siapa sih yang ngelarang? Dan kenapa harus ngelarang juga gitu loh. Oke. Ini kita baut dulu teman-teman. Oke. Gue juga soalnya belum tahu guys nih, apakah bakal panas kalau kita pakai kasih cooler tower begini. Soalnya emang rekomendasinya kan kalau prosesor tinggi mah ya water cooling guys. Cuman karena ada konten ini, jadi ya bisa menjawab penasaran gue. Tuh ya. Kita pasang fan-nya. Ini juga pakai fan yang kecil teman-teman, bukan yang 120 ya. Ini ukuran berapa ya? 90 kalau nggak salah. Dan masih fine-fine aja guys. Sip. Satu lagi. Nah guys, pencolok-colokannya gue offline aja ya. Sekarang kita menuju ke casing teman-teman ya. Oke guys, kita sudah ada di casing ya. Di sini power supply gue udah pasang teman-teman ya, sama fan atas gue udah pasang karena gue emang pengen fokusan konten ini lebih ke komponen mobo, prosesor, sama VGA-nya teman-teman ya. Jadi yang lainnya udah guys, langsung masuk aja. Oke,
Bentar nih, kenapa dia tidak mau masuk? Ada sedikit mentok. Nah guys, sudah masuk ke posisinya nih ya. Jadi ada mentok sama fan casingnya. Sekarang udah aman. Oke, tinggal disesuaikan aja posisinya. Kalau udah gini kita tinggal baut aja. Dan ini motherboardnya EATX ya teman-teman, jadi sampai ujung-ujung. Dan kalau rakit pakai motherboard gede di casing gede, itu emang kelihatan cakep banget teman-teman ya. Padet, sat pokoknya. Oke. Nanti untuk pencolokan kabelnya gue offline ya teman-teman ya. Terus ini gue belum ngasih tahu, gue nggak naruh fan intake di bagian depan teman-teman ya, sengaja. Jadi hanya ada exhaust di bagian belakang sama di atas. Bang, kenapa kayak gitu? Penasaran? Penasaran doang teman-teman. Gue penasaran kalau misalkan kita cuma naruh exhaust doang dengan pakai cooler tower untuk 97X, apakah aman atau tidak? Gitu guys. Mana ini teh? Mana tadi bautnya hilang? Oh ini. Tinggal satu lagi yang belum dibaut ya. Iya, tinggal satu lagi ini. Sip. Ya, semua udah. Kita langsung pasang VGA abis ini. Nah guys, semua udah dicolok ya. Dari mulai kabel fan ini semua udah ya, front panel dan kawan-kawan juga udah USB 3 udah. Sekarang kita mau pasang VGA ya. Jadi rakitan ini tuh ibaratnya pelan-pelan upgrade, nanti upgrade ke water cooling, terus upgrade fan ya, upgrade water cooling fan yang atas nanti pindah ke depan. Gimiknya kayak gitu. Oke. Dan balik lagi, gue kan bisa ngelakuin hal-hal kayak gini yang kasarnya gue penasaran. Ini kalau pakai cooler tower gimana ya? Ini kalau gini gimana ya? Itu gue bisa lakuinnya di segmen ini, teman-teman ya. Jadi gue lakukan di sini ya. Oke, untuk ini 7600 XT dia pakai 8 plus 6 pin ya. Nah, ini gue mau gimikin juga guys. Oke, sebentar guys. Ini posisinya kayak nggak pas guys. Mana nih? Kok belum masuk ya? Nah, sip. Sekarang kita baut guys. Ini kan gue ngeluarinnya kabel satu doang ya. Anggaplah power supply punya gue cuman punya satu doang guys, yang 8 pinnya ya. Jadi satu kabel bercabang. Walaupun rada kurang disaran ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan VGA kalian ada 2 lubang kayak gini nih, 8 sama 6. Berarti kabel dari power supply kalian, satu kabel ini untuk 8, satu kabel untuk 6 pin. Nggak boleh yang dicabang, tidak disarankan. Bisa mah masih bisa, cuman tidak disarankan karena powernya jadi kebagi teman-teman ya. Gue lupa DPSO yang gue pakai ini dia kabelnya ada 1 atau 2 ya. Oke. Anggaplah begitu ya gimmicknya teman-teman. Jadi ini gue akan colokin sini yang 8 pin. Nah, ceritanya kabelnya cuma sebiji guys ya. Kita lihat nyala apa kagak nih. Kalau misalkan rakitannya kayak gini. Jadi semuanya dikorbankan, yang gede itu ada di prosesor sama mobo teman-teman, sama VGA-nya ya. Oke, langsung aja kita jajal nyalain. Oke teman-teman, moment of the truth ya. Jadi ternyata ketika gua nyalain stop kontak, ketika listrik sudah masuk, lampu yang ada di cooler gua itu udah nyala, sama lampu di motherboard ini sudah nyala teman-teman ya. Jadi kalau kalian pakai Aorus Master ini ya, yang X870E, gue saranin kalian pakai stop kontak on off. Jadi setelah selesai dipakai, stop kontak di off biar lampunya mati ya. Oke, kita nyalain. Bismillah, apakah nyala atau tidak?
Asik, nyala ya. Kita tungguin masuk ke layar atau tidak nih ya. Dan casing ini emang cakep guys tuh. Oke, kita tinggal tungguin masuk ke layar. Nyala guys, masuk ke layar ya. Ini udah kebaca kayak Mobo prosesor, RAM juga udah kebaca, sama ini SSD udah kebaca. Suhu di sini masih terlampau aman ya, masih 30-an ya pakai cooler tower ya. Dan ini gue mau cek dulu apakah dia ada Windows-nya apa enggak ya SSD-nya ya. Dan kalau misalkan udah tinggal tes, ini kaca akan gua tutup ya, biar nanti hasil testingnya lebih mantep. Oke guys, ini udah masuk ke Windows ya, dan tadi gua off cam teman-teman ya, udah nge-expo RAM-nya jadi speednya 6000 ya, karena emang ini gua pakai RAM yang 2x16 GB, speednya 6000 gitu, jadi sudah gua expose, sudah jalan sesuai speednya ya, dan ini udah masuk ke Windows. Oke, kita langsung masuk check and recheck ya. Nah guys, ini kaca gua tutup ya sekarang. Terus ini gua habis ngebuka HP monitor dan CPU Z ya. Di sini udah kebaca Ryzen 7 97X 8 core 16 thread ya. Dan di sini kita bisa ngebenchmark prosesor atau stress CPU juga sebentar ya. Tadinya idle awalnya tuh ini suhunya ada di 40-an teman-teman ya. Terus gua pencet beberapa detik dia langsung naik ke 60 70 ya. Kita coba jalanin lagi ya stress CPU sebentar aja ya. Oke. Nah, suhunya di sini ada di 60-an ya. Dan memang kalau pakai cooler tower untuk si Ryzen 9700X suhunya segitu mah ya normal sih teman-teman ya. Patokan gue selama dia nggak ada di bawah 85 itu masih fine-fine aja teman-teman ya. Ini cukup lah ya untuk stress CPU-nya, nggak usah lama-lama teman-teman ya. Intinya dia masih di bawah 70-an ya. Naik kadang ke 70, turun lagi ke 60 ya. Kalau pakai cooler tower suhunya segitu teman-teman. Dan memang ini kalau kalian pengen lebih maksimal ya harus ada fan intake gitu di depan ya. Ini kan gue cuma ngandelin exhaust doang, angin keluar terus ditambah cooler tower. Jadi suhunya dapatnya segitu 60-70. Kalau kalian nanti rakitan ya, gue sangat sarankan fan-nya full terus pakai water cooling teman-teman, biar pendinginan untuk si 9700X lebih maksimal. Dan kalau misalkan posisi kalian kepepet nih kayak gini nih, berapa lama bang gue pakai kalau suhunya 60-an? Ya sebulan doang boleh lah guys ya. Habis itu di akhir bulan kan gajian lagi, belilah water cooling gitu. Jadi sementara seperti ini ya nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, kita langsung jajal tes gaming ya. Sebelum kita masuk ke testing game, di sini aplikasi yang akan gue pakai untuk munculin suhu dan berapa persennya, itu gue pakai dua aplikasi ya. Pertama itu adalah MSI Afterburner, yang kedua adalah HW Info ya. Dan di sini untuk MSI Afterburner, GPU-nya tuh ada dua ya teman-teman ya. Oke, GPU 1 itu adalah si 7600 XT, dan GPU 2 itu adalah grafik bawaan dari si prosesor 9700X karena dia punya eGPU teman-teman ya. Oke, lalu untuk di bagian monitoring nanti akan ada di atas ya GPU 1 temperatur, GPU 1 usage, memory usage ya, frame rate atau FPS, RAM usage, CPU usage ya. Dan untuk CPU temperaturnya ini nggak ada di aplikasi MSI Afterburner ya, gue nggak ngerti kenapa. Jadi gue harus injek dari aplikasi HW Info ya. Nanti CPU yang TCTL TEDA ini ya, yang suhunya 60-an derajat ini akan masuk ya. Jadi nanti di atas kiri pada saat testing akan ada kayak GPU usage, GPU temperatur, GPU memory usage ya. Terus FPS-nya berapa, RAM usage-nya berapa, CPU usage, dan di bawahnya itu adalah berapa derajatnya. Oke, kita langsung jajal ya. Oke, ini kita udah masuk di yang pertama ya, Wukong. Gue pakai benchmark toolnya. Di sini gue belum mencet apa-apa, suhu udah 70-an ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, baik lagi selama masih di bawah 85 itu masih lampu hijau buat gue. Kalau udah 90 ke bawah kayak 86, 87 sampai 90, 91 itu lampu kuning. 95 ke atas tuh baru lampu merah ya. Oke. Settingannya di sini 1080p ya, karena monitor gue 1080p, VSync off ya. Dan ini gue nggak akan rubah settingannya teman-teman ya. Super resolutionnya 66, FSR, frame generation on, full ray tracing ini gue off ya teman-teman, karena kalau di on pasti FPS-nya bakal drop parah. Jadi kalau kalian pakai RX paling bener full ray tracing di off aja. Settingannya ini high bawaannya ya. Kita langsung jajal aja benchmarknya.
Oke, ini kita masuk ya ke benchmarknya, dapat 100-an fps. Jadi emang ini udah enak. Kalau mau dibikin very high juga ini masih bisa teman-teman, masih di atas 60 fps ya. Suhu prosesor ada di 80-an, balik lagi kalau pakai cooler tower dia akan seperti ini ya. Kalau VGA mah standar ya guys ya, di 60-70-an ya. Oke, nah ini ditutup tuh kacanya ya. Jadi memang paling benar satu, kalau kalian rakit pakai 9000 itu pakai water cooling, sama fan penuhin teman-teman intake sama exhaustnya. Buat daya ini dia ngabisin 350-an watt ya. Oke, kita tungguin sampai kelar aja benchmarknya. Sudah kelar teman-teman ya. Dapat rata-rata FPS di 120-an ya, maksimal di 147, minimum 66 FPS ya. Jadi kalau lu pakai spek kayak gini, mau naikin ke very high ya, selama ray tracingnya dia off, dia masih bisa dapat di atas 60 FPS, masih enak teman-teman ya. Kalau udah ngomongin suhu, balik lagi ya, paling bener pakai water cooling. Oke, kita jajal game yang lain. Game selanjutnya, Shadow of the Tomb Raider ya. Display grafik ini eksklusif full screen 1080p 165Hz. Grafiknya mentokin di highest aja ya, dibikin mentokin. Kita langsung jajal aja benchmarknya. Masuk ke benchmarknya dapat 130-an fps ya. Game ini udah nggak ada keluhan. Balik lagi keluhannya hanya di suhu ya. Tapi kalau suhu cooler tower 80 masih aman-aman aja, masih di bawah 85. Jadi tinggal nikmatin aja. Daya masih di bawah 400-an watt, masih irit ya. Suhu VGA ada di 69 derajat ya. Masih aman, tidak ada keluhan. Kita tunggu sampai kelar benchmarknya. Sudah selesai untuk Shadow of the Tomb Raider, rata-rata 140-an fps ya. Untuk 97X sama 76X mah udah nggak ada keluhan teman-teman di game ini ya. Oke, Valorant ya, settingan 1080p. Baik ya, dimentokin kanan aja. Mentok kiri sih kalau Valo ya, buat mentok kanan ya. Kita ke praktis. Oke, suhu di sini turun jadi 60-an teman-teman ya. Apakah bakal naik lagi atau enggak? Kita lihat aja. Dan kalau Ryzen untuk Valo biasanya kadang FPS-nya lebih tinggi ya. Cuman emang monitornya harus memumpuni aja gitu ya. Oke. Di sini lagi sepi kita bisa dapat sampai tadi 800 ada tuh. Ya, tuh 800 900 FPS ya. Kalau lagi rame ini dapat 600-an. Berarti kalau lagi ranked ya, ini 500. Kalau lagi ranked, deathmatch, spike rush ya 200-an, 300-an FPS ya. Tinggal monitor aja bagusin jadi 240 Hz. Kalau buat Valo ini udah nggak ada kendala. Suhu 70 sama 60-an ya. Daya masih di bawah 400 ya. Kadang gue suka nggak ngerti sama orang-orang bilang PC boros. Sampai saat ini PC yang gue coba masih di bawah 500 watt. Masih lebih irit daripada dispenser, Magicom, dan kawan-kawan ya. Oke. Buat Valo mah pasti udah nggak ada keluhan ya kalau teman-teman pakai Ryzen. Kalau kalian ngincer game FPS, Valo, PB, CS, pakai Ryzen itu paling bener teman-teman ya. Oke, cukup lah ya buat Valo. Oke, kurang lebih video kali ini sampai sini aja teman-teman ya. Overall kalau kalian rakit pakai 97X,
terus pakai X870, pakai RX 7600 XT, ya ini udah mantep teman-teman ya. Tinggal kalian sesuaikan lagi pendinginannya ya, sama fan penuhin, sama pakai water cooling. Kalau pakai fan cuma exhaust gini tanpa intake, terus juga pakai cooler tower yang kecil untuk prosesor yang tinggi, ya hasil suhunya kayak tadi teman-teman sampai ke 80-an ya. Jadi emang paling benar pakai water cooling, oke, dan fan-nya semua penuh. Segitu aja, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Kalau minat sama komponen-komponen yang ada di sini, linknya gua drop di deskripsi.